Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi tujuan kita berkumpul di tempat ini adalah untuk mempresentasikan hasil pembagian materi yang kemarin. Materinya yaitu teori-teori tentang pembelajaran. Mungkin langsung saja pada pembahasannya, pada pemateri saya persilakan. Baik, adapun teori yang akan saya jelaskan yaitu teori humanistik, teori transfer belajar, teori keterampilan, proses, dan keterampilan pembelajaran afektif. Adapun penjelasannya yaitu 1. Humanistik. Humanistik adalah pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan pada potensi dan kebutuhan individu. Tujuan dari potensi ini yaitu adalah untuk mengembangkan kemandirian, kreativitas, dan pemahaman diri. Contoh penerapan pendekatan ini adalah humanistik dalam pendidikan adalah penggunaan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau pendekatan pembelajaran kooperatif. Terus yang kedua yaitu transfer belajar. Transfer belajar adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan atau pemahaman dari satu situasi ke situasi lain yang berbeda. Tujuan dari transfer belajar ini adalah untuk memastikan bahwa apa yang dipelajari dapat digunakan dalam konteks kehidupan nyata. Contoh transfer belajar adalah ketika seseorang menggunakan keterampilan matematika yang dipelajari dalam memecahkan masalah keuangan pribadi atau situasi lain di luar lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu keterampilan proses. Keterampilan proses adalah keterampilan yang berkaitan dengan bagaimana seseorang memproses informasi seperti mengamati, mengklasifikasikan, meramalkan, atau mengevaluasi. Tujuan keterampilan proses adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Contohnya keterampilan proses adalah mengidentifikasi pola dalam rangkaian data, mengklasifikasikan objek berdasarkan atributnya, atau membuat prediksi berdasarkan informasi yang ada. Yang keempat yaitu pembelajaran afektif. Pembelajaran afektif adalah aspek pembelajaran yang berkaitan dengan perasaan, sikap, dan nilai-nilai. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan empati, toleransi, dan tanggung jawab. Contohnya seperti pembelajaran efektif adalah ketika siswa belajar untuk menghargai keanekaragaman budaya, mengembangkan kesadaran sosial, atau menunjukkan empati terhadap orang lain. Baik, itu saja teori yang saya jelaskan. Saya kembalikan ke materi selanjutnya. Baik, teori selanjutnya yaitu teori kognitivisme. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. 1. Karakteristik teori belajar kognitif. A. Belajar adalah proses mental, bukan behavioral. B. Siswa aktif sebagai penyalur. C. Siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. D. Intrinsic motivation, sehingga tidak perlu stimulus. E. Siswa sebagai perilaku untuk menuntun penemuan. F. Guru memfasilitasi terjadinya proses insight. 2. Beberapa tokoh dalam aliran kognitivisme. Yang pertama, teori Gaslight dari Westphal, teori skemata Piaget. Dalam bidang ilmu psikologi dikenal suatu teori mengenai struktur kognitif. C. Teori sosial Bandura. D. Pengolahan informasi Norman. D. Teori sosial dalam pembelajaran. Secara morfologi, kata belajar sosial terdiri atas dua kata, yaitu belajar dan sosial. Dalam hal ini, belajar dipahami sebagai suatu proses perubahan tingkah laku berkat pelatihan dan pengalaman. Belajar merupakan suatu proses dan bukan semata-mata hasil yang hendak dicapai.
Sedangkan yang dimaksud dengan sosial sendiri menurut Lewis adalah sesuatu yang dicapai, dihasilkan dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara dan pemerintahnya, serta merupakan sesuatu yang dipahami sebagai suatu perbedaan namun tetap merupakan sebagai satu kesatuan. Sosial adalah keadaan di mana terdapat kehadiran orang lain. Menurut Bandura, pencetus teori belajar sosial menjelaskan bahwa kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan di mana orang belajar mulai melalui observasi atau pengamatan terhadap perilaku orang lain, terutama orang yang dianggap mempunyai nilai lebih dari orang lainnya. Dalam kaitannya dengan pembelajaran, ada 3 macam model, yaitu yang pertama life model atau model hidup. Adalah model yang berasal dari kehidupan nyata, misalnya perilaku orang tua di rumah, perilaku guru, teman sebaya, atau perilaku yang dilihat sehari-hari di lingkungan. Yang kedua, symbolic model atau model simbolik adalah model-model yang berasal dari sesuatu perumpamaan atau gambaran tingkah laku dalam pikiran, misalnya dari cerita dalam buku, radio, TV, film, atau dari berbagai peristiwa lainnya. 3. Verbal description, model deskripsi verbal adalah model yang dinyatakan dalam suatu uraian verbal atau kata-kata, atau model yang bukan berupa tingkah laku tetapi berwujud instruksi-instruksi, misalnya petunjuk atau arahan untuk melakukan sesuatu, seperti resep yang memberikan arahan bagaimana membuat suatu masakan. C. Teori belajar kecerdasan majemuk. Harvard Gardner mendefinisikan kecerdasan sebagai berikut. 1. Kemampuan menyelesaikan masalah atau produk model yang merupakan konsekuensi dalam suasana budaya. 2. Keterampilan memecahkan masalah membuat seseorang mendekati situasi yang sasaran harus dicapai. 3. Kemampuan untuk menemukan arahan atau cara yang tepat ke arah sasaran tersebut. Yatim Rianto, Paradigma Baru Pembelajaran, 2010. Ada 10 jenis-jenis kecerdasan majemuk menurut Gardner, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan spasial, kecerdasan kinetis jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan kecerdasan naturalis, kecerdasan eksistensial, dan spiritual. Manfaat kecerdasan majemuk adalah: 1. Kita dapat menggunakan kerangka kecerdasan majemuk dalam melaksanakan proses pengajaran secara luas. Yang kedua, dengan kecerdasan majemuk, maka seorang pendidik menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan talentanya. Yang ketiga, peran serta orang tua dan masyarakat akan semakin meningkat dalam mendukung proses belajar mengajar. Yang keempat, siswa akan mampu menunjukkan dan berbagi tentang kelebihan yang dimilikinya. Yang kelima, pada saat seorang pendidik mengajar dalam rangka memahami, siswa akan mendapat pengalaman belajar yang positif dan meningkatkan kemampuan untuk mencari solusi dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya. Yang keenam, kecerdasan majemuk memberikan pandangan bahwa terdapat 9 macam kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang. D. Teori belajar taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu taksein yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Jadi taksonomi berarti hierarki, klasifikasi atau prinsip dasar atau aturan. Istilah ini kemudian digunakan oleh Benjamin Samuel Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan yang
melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Jadi taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi, tentunya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Level yang rendah harus dipenuhi lebih dulu. Taksonomi Bloom mengalami 2 kali perubahan. Perubahannya yaitu taksonomi yang dikemukakan oleh Bloom sendiri dan taksonomi yang telah direvisi oleh Anderson dan Cardwell. A. Ranah kognitif. Tujuan kognitif atau ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. B. Ranah afektif. Ranah afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. C. Ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan keterampilan fisik. Keterampilan ini dapat diasah jika sering melakukannya. Perkembangan tersebut dapat diukur sudut kecepatan jarak, cara atau teknik pelaksanaan. Mungkin itu saja materi dari saya serahkan kepada materi selanjutnya. Oke, baik, di sini saya akan membahas mengenai teori pembelajaran. Teori pembelajaran yang pertama ada teori behavioristik. Nah, teori behavioristik adalah teori yang dicetuskan oleh Chesney dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku yang menuntut adanya interaksi antara stimulus ataupun rangsangan dan respon ataupun tanggapan. Nah, contohnya ketika seorang guru sedang menjelaskan materi pelajaran, ia menjelaskan tentang narkoba. Nah, ia menjelaskan apa itu narkoba, bahayanya, dampaknya. Nah, setelah ia menjelaskan materi tersebut, maka di akhir ia mengharapkan adanya sebuah respon ataupun tanggapan dari para peserta didiknya. Kemudian, menurut teori behavioristik yang paling penting adalah adanya input ataupun masukan yang berupa rangsangan dan output ataupun keluaran yang berupa respon. Nah, kemudian tujuan dari teori belajar behavioristik yaitu ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut peserta didik ataupun individu untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang dipelajarinya dalam bentuk laporan, tes, ataupun kuis. Nah, inti dari teori belajar behavioristik ini yang pertama yaitu bahwasannya belajar merupakan perubahan tingkah laku. Yang kedua yaitu perubahan seseorang dikatakan belajar apabila telah melakukan sebuah perubahan tingkah laku. Kemudian yang ketiga, hal yang penting dalam teori ini adalah adanya input ataupun masukan yang berupa rangsangan dan output ataupun keluaran yang berupa respon. Respon ini adalah berupa tanggapan dari setiap individu ataupun peserta didiknya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu sesuatu yang terjadi di antara stimulus ataupun respon tidak dianggap begitu penting karena tidak dapat diukur dan diamati. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang dapat diukur dan diamati hanyalah stimulus dan respon, sedangkan yang terjadi di antara keduanya tidak dapat diamati. Kemudian selanjutnya yaitu penguatan ataupun reinforcement sebagai faktor yang penting dalam pembelajaran. Kemudian aplikasi teori belajar behavioristik. Nah, aplikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran bahwasanya proses belajar ditekankan pada aktivitas ataupun mimetik yang menuntut setiap individu ataupun peserta didik dapat mengungkapkan kembali pengetahuan yang telah dipelajarinya. Aplikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Kegiatan belajar ditekankan pada aktivitas ataupun mimetik yang menuntut individu ataupun peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang telah dipelajarinya. Penyajian materi pelajaran mengikuti urutan dari bagian-bagian keseluruhan. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil, dan evaluasi menuntut adanya satu jawaban yang benar. Nah, satu jawaban yang benar ini menunjukkan bahwasannya peserta didik ataupun individu telah menyelesaikan belajarnya. Artinya dia tuntas dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, kemudian teori yang kedua yaitu teori sibernetik. Teori sibernetik adalah teori yang relatif baru digunakan dibandingkan dengan teori-teori belajar yang telah ada sebelumnya. Nah, teori sibernetik ini berkembang sejalan dengan adanya perkembangan teknologi dan ilmu informasi.
Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini memiliki kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses belajar dibandingkan dengan hasil belajar. Nah, jadi teori ini memandang bahwasannya proses belajar itu lebih penting dengan hasil belajar. Sedangkan kita ketika melakukan sesuatu, maka yang kita harapkan adalah sebuah hasil yang bagus. Dan kita ketika ingin mengharapkan hasil yang bagus, maka kita harus memaksimalkan prosesnya. Nah, kemudian proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, tetapi yang lebih penting adalah sistem informasi yang akan diproses dan kemudian akan kita pelajari. Nah, informasi inilah yang akan menentukan proses. Bagaimana proses belajar akan berlangsung ditentukan oleh sistem informasi yang akan dipelajari oleh para peserta didiknya. Nah, dari teori ini berpandangan bahwa manusia adalah pengolah informasi, pemikir, dan pencipta. Berdasarkan pandangan tersebut dapat diasumsikan bahwasannya manusia merupakan makhluk yang dapat menyimpan, mengolah, dan mengorganisasikan informasi. Nah, kemudian tujuan dari teori belajar sibernetik. Tujuan dari teori belajar sibernetik adalah untuk memahami dan menggambarkan proses belajar serta regulasi diri atau self-regulation melalui konsep-konsep yang terkait dengan sibernetik. Hal ini dilakukan untuk memberikan ataupun Hal ini bertujuan untuk membantu setiap individu ataupun peserta didik meningkatkan efektivitas belajar mereka dengan memanfaatkan adanya feedback ataupun umpan balik dan mekanisme kontrol yang terjadi dalam sistem pembelajaran. Dengan memahami bagaimana informasi itu diproses, diaplikasikan, dipelajari, bahkan digunakan untuk menghasilkan sebuah perubahan perilaku yang diinginkan. Nah, kemudian aplikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. Menurut Suciati dan Prasetya Irawan pada tahun 2001, dalam Asri Budiningsih pada tahun 2005, aplikasi teori sibernetik dalam pembelajaran diantaranya yang pertama yaitu menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, jelas sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita harus menentukan dulu apa tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Contohnya, pada kurikulum yang ada di Indonesia ataupun yang kita gunakan saat ini pasti memiliki tujuan, dan setiap tujuan itu pasti ada yang tercapai dan ada yang tidak tercapai. Itu sudah harga mutlaknya. Ketika kita melakukan sebuah sesuatu pasti memiliki tujuan. Kita sekolah, kita kuliah pasti memiliki tujuan, dan tujuannya pasti ada yang tercapai dan ada yang tidak tercapai. Yang kedua yaitu menentukan materi pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, maka kita harus menentukan materi pembelajaran apa yang akan kita bawakan. Dan setiap guru harus bisa mempersiapkan dirinya. Kemudian yang ketiga, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut. Apakah algoritmik ataupun heuristik. Nah, algoritmik ini adalah strategi ataupun teknik untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan yang ditentukan. Kemudian heuristik adalah strategi pembelajaran yang ditekankan pada siswa dalam proses pembelajaran dalam mengembangkan proses berpikir intelektual siswa. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan dari teori sibernetik. Nah, kelebihan dari teori sibernetik menurut Asri Budiningsih pada tahun 2005. Yang pertama yaitu cara berpikir berorientasi pada proses lebih ditekankan ataupun lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga yaitu kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, adanya keterarahan pada seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Nah, kemudian apa sih kelemahan dari teori sibernetik ini? Nah, jadi kelemahan dari teori sibernetik ini yaitu teori ini dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari, tetapi kurang memperhatikan bagaimana proses belajar itu berlangsung. Sehingga untuk selanjutnya teori ini dianggap kurang tepat untuk diterapkan ataupun dipraktikkan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu teori sosiokultural. Nah, teori sosiokultural adalah teori yang berangkat dari penyadaran tentang betapa pentingnya suatu pendidikan yang melihat proses kebudayaan. Nah, teori ini beranggapan bahwasannya kebudayaan itu berkaitan langsung dengan pendidikan.
pendidikan dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana pendidikan dan kebudayaan ini berbicara pada tataran yang sama, yaitu mengenai nilai-nilai. Nah, Taylor telah menjalin 3 pengertian mengenai manusia, masyarakat, dan budaya menjadi 3 komponen ataupun konsep yang berada pada hal yang sama. Nah, dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan itu tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan, dan kebudayaan hanya dapat terlaksana dalam suatu komunitas masyarakat. Nah, kemudian tujuan dari teori belajar sosiokultural. Tujuan utama dari teori belajar sosiokultural adalah untuk memahami bagaimana interaksi sosial dan konteks budaya itu mempengaruhi proses belajar dan perkembangan kognitif daripada individu ataupun peserta didiknya. Nah, kemudian implikasi dari teori belajar sosiokultural terjadi dalam 3 jenis pendidikan. Yang pertama itu pendidikan informal ataupun keluarga, yang kedua pendidikan non formal, dan yang ketiga pendidikan formal. Nah, pendidikan informal adalah pendidikan keluarga. Artinya setiap individu ataupun peserta didik pertama kali mendapatkan pendidikan itu di lingkungan keluarganya. Ia belajar, ia memahami, ia mendengar, mencontoh, bahkan berperilaku itu dari lingkungan keluarganya atau dari kedua orang tuanya. Nah, setiap individu pasti memiliki perbedaan dengan individu yang lain karena berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Entah itu dipengaruhi oleh kemudian pendidikan kedua orang tuanya, keharmonisan dalam keluarga, ataupun kondisi ekonomi dari kedua orang tuanya. Kemudian pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal ini adalah pendidikan yang berbasis budaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku individu ataupun peserta didik. Misalnya kursus menjahit. Nah, pendidikan ini ditekankan ataupun diterapkan pada setiap individu agar mereka dapat belajar mengenai tentang tradisi ataupun kebudayaan dalam masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir itu pendidikan formal. Nah, pendidikan formal adalah pendidikan yang kita emban sejak usia 5 tahun, yaitu TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai saat ini kita di perguruan tinggi. Nah, pendidikan ini merupakan pendidikan yang resmi yang kita dapatkan di sekolah. Kita belajar banyak hal tentang mengenal, memahami, mengkaji, bahkan kita mengorganisasikan berbagai hal-hal yang belum kita ketahui. Nah, itu dari teori sosiokultural. Kemudian kita bahas mengenai teori keempat, yaitu teori konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme adalah teori yang didasarkan pada pembelajaran yang berbasis generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu hal dari apa yang dipelajari. Jadi pengetahuan tidak dapat langsung diturunkan dari guru kepada siswa karena setiap siswa memiliki skema sendiri mengenai apa yang dia ketahuinya. Nah, kemudian dengan teori konstruktivisme ini, maka siswa berpikir untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, contohnya ketika seorang guru memberikan sebuah masalah, ia diperhadapkan dengan berbagai masalah, entah itu masalah apapun yang harus diselesaikan, bagaimana siswa tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan dirinya sendiri. Kemudian dia berpikir untuk memberikan ide dan membuat keputusan. Nah, siswa yang terjun langsung ataupun yang terlibat langsung dalam kegiatan ini, dia akan lebih mudah memahaminya dalam dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan dapat mengaplikasikannya dalam berbagai situasi. Nah, siswa yang terlibat secara langsung ini, dia akan bisa mengingat lebih lama apa yang dia pelajari. Contohnya, ketika Inel dan Echa belajar tentang konsep membuat tempe. Inel hanya belajar tentang teori-teori membuat tempe, bagaimana cara pembuatan tempe, tahapannya, tata caranya, sedangkan Echa langsung mempraktikkan bagaimana cara membuat tempe. Nah, ketika Echa mempraktikkan membuat tempe, dia memulai dari mencuci kedelainya, mengkukusnya sampai dengan membungkus dan menghasilkan sebuah tempe pada umumnya atau hasil jadinya. Nah, antara Inel dan Echa pasti memiliki perbedaan. Inel yang hanya sekedar mengingat konsep, dia akan cepat lupa. Suatu saat dia pasti akan lupa mengenai bagaimana tata cara pembuatan tempe, sedangkan Echa yang mempraktikkan secara langsung, maka dia akan mengingat lebih lama karena dia terjun langsung ataupun terlibat melakukan sebuah kegiatan pembuatan tempe. Karena itu jelas, dan saya pelajari pada SMA. SMA dulu saya pernah disuruh membuat tape dari singkong.
Dimana ketika saya hanya belajar konsep, saya cepat lupa, tetapi ketika saya mempraktikkan, sampai saat ini saya tahu bagaimana cara pembuatan tape singkong tersebut. Nah, kemudian prinsip-prinsip konstruktivisme. Nah, prinsip-prinsip dari teori belajar konstruktivisme yang pertama itu pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri. Artinya, siswa itu bukan hanya mendapatkan pengetahuan dari gurunya, tetapi juga dapat dari sumber-sumber lain. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi, kita bisa mencari pengetahuan dari handphone. Kita mau tahu tentang bagaimana jurnal, kita cari tinggal di Google Scholar atau Google Cendekia, Google Docs, dan lain sebagainya. Ataupun bagaimana cara membuat brownies, kita bisa buka tutorial di YouTube. Nah, apapun yang ingin kita ketahui, kita bisa dapatkan di handphone ini. Makanya kita harus menggunakan HP itu dengan sebaik mungkin. Kita bisa menggali ataupun mencari banyak informasi. Nah, kemudian yang kedua itu pengetahuan tidak dapat diturunkan dari guru kepada siswa kecuali siswa sendiri yang aktif untuk menalar. Nah, kemudian implikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran terjadi melalui beberapa fase. Yang pertama itu orientasi. Orientasi itu memberikan kesempatan kepada setiap individu ataupun peserta didik untuk memahami dan mengembangkan motivasi terhadap topik materi pembelajaran. Yang kedua yaitu elusitasi. Nah, elusitasi ini membantu peserta didik untuk menggali ide-ide yang dimilikinya melalui diskusi. Nah, kemudian yang ketiga itu restruksi ide. Di mana restruksi ide ini setiap peserta didik melakukan klarifikasi ide dengan cara mengontraskan idenya dengan ide-ide orang lain. Nah, kemudian yang ketiga itu aplikasi ide. Nah, aplikasi ide ini di mana ketika kita telah mengetahui pengetahuan ataupun yang kita telah bangun, maka kita harus dapat mengaplikasikannya dalam berbagai situasi yang kita hadapi. Yang kemudian yang terakhir itu review. Nah, review ini memungkinkan peserta didik ataupun individu untuk mengaplikasikan pengetahuan melalui kehidupan yang terjadi di lingkungan ataupun kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu teori-teori pembelajaran yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, lanjut teori belajar selanjutnya yaitu teori pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pendidikan terkenal di Indonesia. Beliau juga sebagai pendiri dari perguruan taman siswa. Pada teori belajar yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, terdapat beberapa poin yang penting di dalamnya. Poin yang pertama yaitu pendidikan untuk semua. Ki Hajar Dewantara memegang prinsip bahwa pendidikan harus tersedia untuk semua orang tanpa memandang kelas sosial, ekonomi, ataupun budaya. Poin yang kedua yaitu pendidikan yang berpusat pada anak. Artinya pendidikan itu haruslah berpusat pada anak atau anak yang diutamakan. Karena pada masa itulah potensi dari seseorang dapat digali atau ditemukan. Poin yang ketiga yaitu pendidikan yang demokratis. Pada poin ketiga ini artinya bahwa antara siswa, guru, orang tua, dan masyarakat harus saling bekerja sama agar pendidikan itu dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, pendidikan yang relevan. Artinya pendidikan yang diberikan kepada seseorang haruslah berguna untuk dia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pendidikan karakter. Selain pendidikan akademis, Ki Hajar Dewantara juga mengedepankan pendidikan karakter bagi anak, sehingga anak dapat tumbuh dengan nilai-nilai moral dan penuh tanggung jawab. Kemudian teori belajar yang selanjutnya yaitu teori classical condition dan operant condition. Yang pertama, teori belajar klasik atau classical condition. Teori belajar classical condition sebenarnya hampir mirip dengan teori behaviorisme, di mana pada penerapannya akan diberikan stimulus kepada siswa agar memicu respon tertentu. Tetapi bedanya pada teori ini itu stimulusnya akan diberikan secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu teori belajar operan atau operant conditioning. Teori belajar operan dikembangkan oleh Skinner yang berfokus pada hubungan antara perilaku individu dan konsekuensi yang timbul dari perilaku tersebut. Contohnya adalah ketika memberikan pujian kepada anak, seorang anak akan lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaan rumah. Sebaliknya, jika seseorang anak diberikan hukuman atau
konsekuensi negatif seperti waktu bermain, maka akan memberikan dampak buruk terhadap anak tersebut. Selanjutnya yaitu teori belajar Gestalt. Teori belajar Gestalt adalah teori belajar yang mengutamakan insting dan pemahaman di dalam penerapannya. Contohnya, contoh penerapan dari teori ini adalah ketika guru memberikan soal-soal yang mempunyai kaitannya dengan permasalahan, maka siswa harus menggunakan insting dan pemahamannya untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya pada teori terakhir yaitu teori belajar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada teori belajar ini menekankan nilai-nilai moral, keagamaan, disiplin, dan tanggung jawab kepada seorang siswa. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan generasi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.